Kembalinya Dewa Perang, bab 1661-1670. Novel Tun. Bab 1661. Musuh di perbatasan barat adalah yang terkuat, yang di timur dan utara sedikit lebih lemah, tetapi mereka masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Tampaknya musuh di selatan mampu mengendalikan air, sedangkan musuh di utara bisa mengendalikan es dan salju. Mereka memiliki terlalu banyak prajurit kelas tertinggi di pihak mereka. Kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Dilihat dari warna kulit mereka yang berbeda, kami dapat mengatakan bahwa mereka tidak berasal dari satu negara. Ini tampaknya adalah pasukan sekutu dari prajurit kelas tertinggi dari seluruh dunia. Dragonites dengan cepat mengumpulkan informasi tentang musuh-musuh mereka. Dengar, semuanya, Erudia saat ini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai krisis proporsi epik. Perbedaan kekuatan antara kekuatan kita dan kekuatan musuh terlalu besar. Lebih buruk lagi, kita bahkan tidak tahu siapa mereka. Garis pertahanan kedua akan segera jatuh, dan garis pertahanan ketiga akan segera menyusul jika kita tidak melakukan sesuatu dengan cepat. Tapi Erudia tidak pernah mengaku kalah. Bahkan dengan segala rintangan yang dihadapi, kami akan mengacungkan pedang kami dan mempertahankan tanah kami sampai mati. Erudia tidak bisa jatuh. Itu membuat semua orang di ruangan itu bersemangat. Kami akan melindungi Erudia dengan segala cara. Floyd, naga tersembunyi, bencana, dan 9 raja harus segera menuju perbatasan timur bersama orang-orang kita. Kirim penjaga nasional ke sana juga. Suruh keluarga kuno elit medis memimpin setengah dari prajurit kelas tertinggi Dragonites untuk mempertahankan perbatasan barat. Orang-orang lainnya akan dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing dipimpin oleh National Guardian. Mereka kemudian akan menuju untuk mendukung pasukan kita di perbatasan utara dan barat. Saya ingin semua senjata dan peralatan dikirim ke pasukan kita di keempat zona perang segera. Dengan itu, Dragonites mengerahkan semua sumber daya mereka dan bergabung dalam pertempuran. Apa kau yakin tentang ini? Hari ini adalah hari pernikahan Tuan Carter dari keluarga kuno elit medis. Lupakan tentang pernikahan terkutuk itu. Suruh keluarga kuno medical elite bergabung dalam pertempuran sekaligus. Sementara itu, Carter memiliki seringai gembira di wajahnya saat dia duduk di kursi belakang mobilnya. Abigail akhirnya menjadi milikku. Lebih penting lagi, dia bisa membantuku meningkatkan kekuatanku. Abigail bisa merasakan tatapan tajam pria itu padanya, sesuatu yang paling dia benci. Namun, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan menahannya demi keselamatan Levi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi bagian dari keluarga kuno elit medis, Abigail. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik, kata Carter dengan kilatan keserakahan di matanya. Mereka segera tiba di tempat pernikahan dengan semua anggota dewan dari keluarga kuno elit medis yang hadir. Berkat status tinggi mereka di masyarakat, ada juga banyak prajurit kelas tertinggi yang hadir di tempat kejadian untuk menawarkan dukungan dan berkah mereka. Suasananya luar biasa meriah dan meriah. Levi dan gengnya juga hadir sebagai anggota dan kerabat dari keluarga mempelai wanita. Ketika keluarga kuno elit medis memutuskan untuk pergi dengan upacara pernikahan tradisional, Abigail dan Carter harus berlutut di depan keluarga mereka di akhir upacara. Dan sekarang, pengantin akan berlutut di depan keluarga mereka. Saat Abigail berdiri di samping Carter di depan keluarga mereka, dia merasa hatinya tenggelam dalam keputusasaan total. Begitu saya berlutut, semua harapan akan hilang, dan saya akan menikah secara resmi dengan Carter. Oh, baiklah, aku akan melakukannya demi Levi. Tepat saat dia akan berlutut, suara keras merobek langit. Ledakan. Erudia dalam bahaya, kami diserang di semua sisi. Bab 1662. Seseorang datang berlari dan berteriak panik ke arah kerumunan, membuat semua orang panik. Baik Abigail dan Carter membeku dalam tindakan mereka. Katakan apa, Levi terkejut. Saya tahu hal seperti ini akan terjadi, tetapi saya tidak berpikir itu akan terjadi hari ini. Para Bestard itu benar-benar melancarkan serangan di hari pernikahan Abigail. Zoe dan semua orang dari keluarganya menoleh ke arah Levi dengan heran. Ya Tuhan, dia sebenarnya benar tentang hari ini menjadi hari yang buruk. Aku tidak percaya Erudia diserang. Wele, apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani menyerang Erudia? Kami belum dapat mengidentifikasi musuh, tetapi kami tahu bahwa mereka telah mengepung kami sepenuhnya. Prajurit kelas tertinggi yang tak terhitung jumlahnya berjuang menuju Erudia saat kita berbicara. Mengingat skala besar serangan ini, saya yakin seluruh dunia akan segera mengetahuinya, seru pria itu tanpa daya. Pada saat itu, sebuah helikopter terbang dan mendarat di dekatnya. Beberapa Dragonite kemudian muncul dari sana dan berlari ke arah mereka. Kabar buruk, pasukan musuh menyerang Erudia dari segala arah. Kami membutuhkan keluarga kuno elit medis untuk bergabung dalam pertempuran. Dragonite telah membuat semua pengaturan, jadi sekarang kamu dapat menuju ke perbatasan barat dengan prajurit kelas tertinggi kita. Misi ini sangat mendesak, jadi tolong cepat. Setiap detik yang kita buang bisa menimbulkan bencana bagi seluruh Erudia. The Dragonites tidak berani memerintahkan keluarga kuno medical elite secara langsung dan memilih untuk mendekati mereka secara tidak langsung sebagai gantinya. Karena Dragonite memiliki perintah lain untuk dieksekusi, mereka segera pergi setelah menyampaikan pesan, dan tempat pernikahan menjadi sunyi senyap. Carter khususnya adalah yang paling terkejut karena dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu di hari pernikahannya. Bisakah kita mengabaikan mereka dan melanjutkan pernikahan, kakek? Sebagian besar anggota keluarga kuno elit medis setuju dengan permohonannya karena mereka hanyalah mitra bisnis dengan Dragonites, dan tidak ada dari mereka yang ingin mempertaruhkan nyawa mereka dengan berperang.
Kakek Carter memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kita harus bergabung dalam pertempuran. Perang ini melibatkan seluruh Erudia, termasuk keluarga kami. Keluarga kuno elit medis dan Dragonite berada dalam kemitraan yang saling menguntungkan, jadi kita akan kehilangan segalanya jika Erudia jatuh. Bergabung dalam pertempuran ini adalah satu-satunya cara bagi kita untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Brengsek, bagus. Pernikahan harus menunggu sampai kita kembali. Sebagai salah satu dari 4 penjaga nasional Erudia, aku harus memimpin pasukan kita sendiri. Semua anggota keluarga kuno elit medis harus mengikuti jejak Dragonite. Meskipun Carter enggan, dia tidak punya pilihan selain bergabung dalam pertempuran. Abigail terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Dia kemudian melirik Levi dan bertanya kepada Benny, bisakah aku bergabung dalam pertempuran juga? Impian saya adalah menjadi dokter militer. Tentu, lanjutkan, jawab Benny sambil tertawa kecil. Seandainya dia sedikit lebih muda, dia akan bergabung dengan mereka juga. Beberapa jam kemudian, berita tentang Erudia diserang telah menyebar seperti api di surat kabar dan internet. Erudia menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perhatian semua Erudian, kita harus bersatu dan membela negara dari musuh. Kemenangan akan menjadi milik kita. Bab 1663. Tinggalkan komentar kembali dari kematian, kekasih rahasianya berdasarkan novel bab. Orang-orang di seluruh Erudia memiliki reaksi yang berbeda. Beberapa ketakutan, sementara beberapa tetap tidak terpengaruh. Beberapa menuntut untuk meninggalkan negara itu untuk melarikan diri dari masalah. Di sana, mereka akan melanjutkan untuk melepaskan kewarganegaraan mereka dan menjadi warga negara lain. Kebanyakan dari mereka adalah selebritas dan orang kaya yang melarikan diri dari negara tanpa ragu-ragu. Ketika hal-hal negatif menyebar, beberapa orang tetap positif. Bahkan, sebagian besar orang positif. Para pemuda berebut untuk bergabung ke medan perang, sementara para veteran memutuskan untuk mengambil senjata mereka lagi. Seiring dengan jiwa-jiwa baik yang bergegas ke medan perang, berbagai truk mulai mengangkut persediaan juga. Para Erudian melakukan yang terbaik untuk negara tercinta mereka. Kontribusi terkecil akan berkumpul untuk membentuk lautan tanpa akhir. Ras yang tak terkalahkan dan negara yang kuat tidak dibentuk oleh satu orang, itu adalah kombinasi dari upaya semua orang. Ketika masalah terjadi, para prajurit dan warga Erudia tidak mundur. Kegigihan dan tekad Erudia bersinar tepat pada saat ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan Erudia. Tidak peduli seberapa kuat musuh, kemenangan tetap menjadi milik Erudia. Para Erudian gigih dan menolak untuk menyerah. Seluruh Erudia telah meledak menjadi hiruk-pikuk, termasuk Northampton. Di kediaman hitam, negara kita sedang dalam masalah. Kita perlu berkontribusi semampu kita. Meredith dan Robert mungkin telah mempersulit Levi saat itu, tetapi ketika Erudia dalam kesulitan, mereka bersedia membantu mereka. Russell mengumumkan, aku akan bertarung dalam pertempuran demi Erudia. Baiklah, keluarga kulit hitam akan menyumbangkan persediaan. Dibandingkan dengan antusiasme keluarga Black, keluarga Lopez terdiam. Ketika masalah datang, mereka memeras otak mereka untuk mencari jalan keluar daripada menawarkan bantuan. Son, Logan, dan yang lainnya adalah prajurit kelas dewa yang dilengkapi dengan berbagai keterampilan bertarung dan obat-obatan magis, tetapi mereka berpikir untuk menghindari masalah seperti warga biasa. Zoe menyatakan, saya cukup mampu untuk bergabung dalam pertempuran. Mia menimpali, Zoe, aku ikut denganmu. Kami tidak akan mengizinkanmu pergi. Evie masih muda. Ya, jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana dengan kami? Baik Aaron dan Caitlin menolak untuk mengalah. Ayah, Bu, negara kita dalam masalah. Jika negara kita hilang, rumah kita juga akan hancur. Apa jadinya Erudia jika semua orang memiliki pemikiran yang sama? Saya akan membawa Evie ke medan perang jika dia jauh lebih tua. Balas Zoe. Semua orang menghela nafas. Hidup selama pertempuran itu kejam, karena tua dan muda mungkin terpaksa pergi berperang. Mereka tidak punya pilihan lain. Levi, apa yang kamu lakukan? Istrimu akan pergi berperang dengan anakmu. Mengapa kamu tampak tidak terpengaruh? Petik 2. Ya, kamu dulu adalah dewa perang yang cakap, kan? Saya mendengar tentang pencapaian Anda. Anda hanya cukup beruntung untuk dilahirkan di era yang tepat. Ketika masalah nyata datang, kamu bukan apa-apa. Ya, ini adalah era yang diperintah oleh seniman bela diri. Apa yang Anda mampu? Bagaimana Anda akan melindungi keluarga dan negara Anda? Bab 1664. Semua orang menunjuk Levi, termasuk para pengecut itu, Son dan gengnya. Mereka berbicara dari kuda tinggi moral mereka. Levi, kau pengecut. Apakah Anda bahkan seorang pria? Seorang prajurit Erudia, bagaimana Anda akan melindungi negara ini? Tiba-tiba, kilatan dingin bersinar di tatapan Levi. Dengan tinjuku. Setelah keheningan awal, semua orang tertawa terbahak-bahak. Levi adalah pria biasa, jadi tinjunya tidak berguna. Mereka menganggapnya sebagai lelucon. Levi kemudian berkata, Zoe, Mia, kamu harus tinggal di rumah. Aku akan pergi berperang sendirian. Hah, Anda akan berperang, kenapa kamu belum berangkat? Sisanya terus memelototinya dengan penuh tanya. Levi terkekeh, aku sedang menunggu seseorang. Jujur saja dan beritahu kami bahwa Anda ketakutan. Itu alasan yang buruk. Zoe mengabaikan ejekan mereka dan bersikeras, Levi, aku akan ke sana sekarang. Jaga putri kita baik-baik. Mia menimpali, benar, jangan khawatir, Levi, kita akan baik-baik saja. Tuan kami mengajari kami cara melarikan diri dari masalah. Petik 2.
Mereka bertekad, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ketika mereka hendak pergi, seseorang dari Wildefield tiba. Itu adalah tuan mereka, Preston. Saya di sini untuk menyampaikan perintah dari Wildefield. Tidak ada yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran Erudia. Kalian berdua, ikuti aku kembali. Wildefield baru saja menerima berita bahwa kekuatan jahat, yang dimenangkan oleh Ruling Union, telah mengeluarkan peringatan kepada dunia seni bela diri. Jika ada pasukan atau seniman bela diri yang bergabung dalam pertempuran antara Erudia dan Ruling Union, mereka akan diburu. Kekuatan jahat ini lebih kuat dari Shadow Order, karena kebanyakan dari mereka memiliki seniman bela diri peringkat 6 atau kelas tertinggi sebagai garis pertahanan pertama mereka. Ketika lebih dari selusin kekuatan jahat berkumpul, para seniman bela diri di Erudia hanya bisa meringkuk ketakutan. Wildefield takut menyinggung kekuatan jahat karena mereka mungkin akan musnah kapan saja. Oleh karena itu, Wildefield memerintahkan Preston untuk membawa Zoe dan Mia kembali. Forlevia adalah seorang jenius, jadi yang terbaik adalah merahasiakan kemampuannya. Tidak perlu baginya untuk memihak dalam konflik. Dengan itu, Zoe dan Mia dibawa pergi. Kabar buruk terus berdatangan. Penghalang pertahanan kedua telah runtuh, sementara garis pertahanan ketiga nyaris tidak bertahan. Bahkan penghalang pertahanan keempat dalam bahaya. Akhirnya, bantuan yang dikirim oleh para Dragonite tiba untuk melawan musuh mereka. Mereka juga tidak berhenti dalam upaya mereka untuk memenangkan seniman bela diri kelas tertinggi dan pasukan di Erudia untuk bergabung dengan mereka untuk mengalahkan para penyusup. Namun upaya mereka sia-sia karena peringatan sudah dikeluarkan. Di kediaman Lopez, Levi masih menunggu. Lambat laun, hinaan yang dilontarkan padanya meningkat. Levi, bisakah kamu menjadi lebih seperti pria? Logan mengejek. Levi merasa terhibur. Kenapa kau mengejekku? Bagaimana denganmu? Kenapa kamu di sini bukannya bertarung di medan perang? Kami berbeda darimu. Apa bedanya? Kita semua Erudian, bukan? Levi membalas. Ya, kami orang Erudian, jadi negara harus melindungi kami. Karena kamu dulu adalah dewa perang Erudia, pergi berperang. Levi tertawa terbahak-bahak. Wow, standar ganda seperti itu. Anda terus mengkritik saya tetapi menolak untuk melakukan hal yang sama sendiri. Saat itu, gemuruh yang dalam terdengar dari luar. Raja Mahkota, tolong bantu kami. Bab 1665. Itu adalah raungan keras yang bergema di sekitar kediaman Lopez. Terkejut, semua orang bergegas keluar dari kediaman Lopez. Mereka terkesiap melihat pemandangan yang menyambut mereka. Ada banyak tentara yang mengepung rumah itu. Semua orang segera mengenali bendera Iron Brigade. Brigade besi diapit oleh tentara Asura Windsor dan tentara Griwal Minka. Azure Dragon, Kirin, White Tiger, Resimen Cavalry, Dragon Warriors, Spectre Army, Ruby Army, Sapphire Army, Emerald Army, dan Topaz Army termasuk di antara wajah-wajah familiar yang hadir. Mereka semua adalah pria muda yang penuh gairah yang telah mengikuti Dewa Perang untuk berperang. Sayangnya, ketika era seniman bela diri tiba, tentara modern semuanya dihilangkan. Orang jarang mengingat prestasi mereka setelah mereka menghilang dari mata publik. Mereka dulunya adalah pasukan yang tak terkalahkan. Sekarang Erudia dalam kesulitan, mereka telah melangkah keluar untuk menawarkan bantuan. Bahkan ketika musuh mereka adalah seniman bela diri, mereka akan maju tanpa rasa takut. Mereka memiliki pemikiran yang sama, mengorbankan diri mereka sendiri untuk memulihkan perdamaian di Erudia. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bagi semua orang di Northampton. Kami, 300.000 pasukan, meminta bantuan Raja Mahkota untuk mengalahkan para penyusup. Mereka berlutut dan menyatakan permintaan mereka dengan sopan. Sekarang, kekuatan utama adalah seniman bela diri, terutama seniman bela diri peringkat 5 dari kelas tertinggi. Para prajurit telah diabaikan, dan satu-satunya strategi yang bisa berhasil adalah jika mereka melebihi jumlah seniman bela diri. Namun, mereka bersikeras untuk pergi berperang. 300.000 pasukan membutuhkan seorang jenderal, dan mereka telah memilih Levi Garrison. Bagi mereka, Levi masih merupakan God of War yang tak terbantahkan. Setelah mendengar raungan yang menggelegar, keluarga Lopez terkejut hingga terdiam. Apa ini? Saat itu, Levi melangkah keluar dari rumah. Seketika, pasukan bersorak kegirangan. Aaron, Caitlin, dan yang lainnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya ada lingkaran cahaya di atas Levi. Dia ksatria bersinar mereka di baju besi. Levi menoleh ke arah mereka dan mencibir, siapa bilang aku, Levi Garrison, tidak berani bergabung dalam pertempuran. Aku sudah menunggu saat yang tepat ini. Dia kemudian memerintahkan, semuanya, berdirilah. Berdebar. Pasukan itu berdiri dengan patuh. Mereka menatap Levi dengan serius. Beberapa tentara diingatkan akan masa lalu mereka dan tidak bisa menghentikan air mata mengalir di wajah mereka. Akhirnya, mereka memiliki kesempatan untuk berperang lagi dengan Levi. Mulai hari ini dan seterusnya, Levi Garrison akan diangkat kembali sebagai Raja Mahkota Erudia. Dia akan memimpin Brigade Besi dan pasukan lainnya ke garis depan pertahanan. Datang perintah Dragonite. Meskipun Levi adalah orang biasa, dia adalah jenderal dan komandan paling cakap di seluruh Erudia. Dengan demikian, Dragonites memerintahkan dia untuk memimpin pasukan sehingga mereka bisa mengalahkan seniman bela diri menggunakan perang modern. Teman-teman, musuh kita sangat kuat. Apakah kamu takut? Tanya Levi. Tidak, datang jawaban memekakkan telinga mereka. Para prajurit semua siap untuk mengorbankan hidup mereka untuk kebaikan yang lebih baik.
Mulai sekarang dan seterusnya, kamu bukan lagi ayah seseorang atau putra seseorang. Anda adalah tentara Erudia, dan misi Anda adalah mengalahkan para penyusup. Levi berteriak. Perang, perang, perang. Atas perintahku, berangkat. Levi memerintahkan. 3.000 tentara berbaris pergi. Bab 1666. Para prajurit berbaris di jalan-jalan di Northampton sementara warga mengibarkan bendera dan meneriakkan kata-kata penyemangat. Jangan khawatir, kami akan berada tepat di belakangmu. Kami akan menunggu kemenanganmu kembali. Erudia akan menang. Para Erudian berteriak saat air mata menggenang di mata mereka. Para prajurit menimpali, Erudia akan menang. Erudia akan menang. Semua orang berkumpul untuk berjuang demi satu tujuan. Levi melihat kerumunan itu sekali, dan hatinya tergerak. Tentara dan rakyat bersatu, tidak mungkin Erudia akan kalah dalam perang ini. Itu layak untuk diperjuangkan untuk mereka. Levi memimpin pasukan ke garis depan di selatan. Selain itu, pasukan rahasianya, keluarga besar dan elit pasukan tersembunyi juga berada di bawah komandonya. Secara total, pria itu memiliki 400.000 pasukan di bawah komandonya. Kebanyakan dari mereka adalah tentara modern, tetapi mereka semua memiliki senjata yang mampu membunuh seniman bela diri. Wow, Levi hebat. Dia masih dewa perang. Semua orang kagum dan mengubah pendapat mereka tentang Levi, terutama Meredith dan yang lainnya. Tidak ada cara yang aneh. Mereka mungkin terlihat agresif, tetapi mereka tidak lain adalah umpan meriam. Waktu telah berubah. Musuh mereka semuanya adalah seniman bela diri kelas tertinggi, tetapi hanya sedikit dari prajurit ini yang merupakan prajurit kelas tertinggi. Mereka pasti akan mati di medan perang. Mereka hanya akan berfungsi untuk menyeret waktu, karena akan membutuhkan waktu untuk menghapusnya. Ya, saya merasa kasihan pada mereka. Mereka akan segera mati. Son dan gengnya saling melontarkan komentar sinis dan kejam. Tidak ada orang lain yang berani menegur mereka, karena mereka benar. Mereka sekarang hidup di masa di mana para seniman bela diri melakukan pukulan. Seniman bela diri kelas tertinggi kebal terhadap rudal dan peluru. Mereka juga bisa menghancurkan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, tentara modern hanya mencari malapetaka dengan pergi berperang dengan mereka. Harun menghela nafas. Bahkan jika mereka adalah umpan meriam, setidaknya menantuku meninggal di garis depan. Cukup. Caitlin juga mengangkat dagunya dengan bangga. Evie, banggalah pada ayahmu, bisiknya. Dibandingkan dengan Levi, Son dan yang lainnya adalah pengecut. Mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyelinap pergi diam-diam. Ada kurangnya keberanian di antara orang-orang di era ini. Jadi bagaimana jika musuh kita adalah prajurit kelas tertinggi? Jadi bagaimana jika kita semua adalah orang biasa? Kita harus cukup berani untuk menghadapi mereka dalam perang. Kita akan terus maju dan mempertaruhkan nyawa kita. Saat itu, sebagian besar orang memandang Levi dan 300.000 pasukan, yang semuanya adalah orang biasa, dengan takjub. Aaron dan yang lainnya berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kembalinya Levi. Karena Forlevia, Zoe, dan Mia dilindungi oleh Wildefield, Levi bisa berperang tanpa mengkhawatirkan mereka. Mimpi burukmu akan segera tiba, Levi menyatakan, tatapan mengancam melintas di matanya. Dia dan pasukan berbaris ke pertahanan pantai di selatan. Namun, dalam perjalanan ke sana, seseorang menghalangi mereka. Bersiap untuk bertempur. Bab 1667. Karena terlalu mendadak, pasukan hampir melancarkan serangan. Tahan, sesuatu tampaknya tidak aktif. Mereka adalah orang-orang kita, teriak Levi. Dia terlambat menyadari bahwa orang-orang yang berdiri di depannya mengenakan pakaian perang tua dan keputihan. Ada veteran dari beberapa generasi terakhir. Orang-orang ini dari berbagai usia. Beberapa dari mereka bahkan memiliki rambut keabu-abuan. Levi segera mengetahui siapa mereka, veteran Erudia. Para veteran mungkin sudah pensiun, tetapi mereka masih akan bergabung kembali dengan tentara jika perang sedang terjadi. 32.456 veteran dari selatan, melapor untuk bertugas. Tolong izinkan kami untuk bergabung dengan tentara Anda. Petik 2. Lebih dari 30.000 veteran mengenakan seragam militer mereka untuk membela negara mereka. Salam. Para veteran memberi hormat kepada Levi. Pria itu membalas hormat mereka dengan senyum bangga. Disetujui, Anda dapat bergabung dengan tentara kami. Petik 2. Ini adalah daftar nama kami. Silakan lihat itu, kata pemimpin itu dan menyerahkan daftar nama kepada Levi. Levi mengalihkan pandangannya ke daftar itu sebentar sebelum menyerahkannya kepada Azure Dragon. Buat pengaturannya sesegera mungkin. Dia memberi hormat lagi bersama pasukannya. Salam para veteran. Dalam perjalanan, pasukan mereka bertambah. Para veteran, seniman bela diri, orang biasa, dan bahkan remaja ingin bergabung dengan mereka. Tentu saja, Levi tidak mengizinkan semua orang yang datang kepada mereka untuk bergabung dengan pasukannya. Pada saat mereka tiba di pertahanan pantai, dia memiliki sekitar 500.000 tentara di bawah komandonya. Saat itu, mereka dapat dengan mudah mengalahkan ratusan negara, tetapi sekarang, semua orang tegang. Lawan yang mereka hadapi terlalu kuat, jadi mereka tidak bisa menjamin bahwa mereka akan menang. Perang antara Erudia dan Ruling Union tidak dapat dihindari. Sebagian besar penghalang pertahanan ketiga di berbagai wilayah runtuh. Di beberapa daerah, para penyusup sudah mulai menyerang garis pertahanan keempat. Untungnya, bantuan telah tiba. Floyd dan pasukannya tiba di timur, di mana garis pertahanan ketiga nyaris tidak bisa bertahan. Mengenakan biaya.
Tentara Floyd menyerbu ke depan untuk menyerang musuh. Kedua belah pihak memiliki banyak seniman bela diri kelas agung. Floyd telah meningkat dengan cepat, jadi dia sekarang menjadi petarung kelas tertinggi peringkat 4. Dia menggabungkan kekuatan dengan beberapa seniman bela diri lainnya dan berhasil memaksa musuh untuk mundur. Para penyusup menolak untuk percaya bahwa mereka telah dikalahkan setelah maju dengan mulus begitu lama. Oleh karena itu, mereka melanjutkan serangan mereka. Mereka membutuhkan 8 kekalahan untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka lebih kuat dan lebih mampu daripada Erudian, tetapi yang terakhir masih berhasil mengalahkan mereka. Para Erudian menolak untuk menyerah dan berjuang mati-matian untuk melindungi negara mereka. Serikat penguasa mungkin kuat, tapi itu hanya gerombolan yang tidak tertib dan akan runtuh pada pukulan pertama. Segera, tidak ada yang berani pergi ke garis depan. Bom mereka. Setelah memaksa mereka mundur, Floyd dan yang lainnya melanjutkan untuk membalas menggunakan senjata modern, seperti artileri yang dipasang di pesawat. Floyd dan yang lainnya membentuk tembok yang tidak bisa ditembus dan menghentikan kemajuan Ruling Union. Erudia terlalu gigih. Mereka gila. Serikat penguasa tidak mengantisipasi pembalasan Erudia. Itu karena mereka mengirim banyak seniman bela diri kelas tertinggi ke garis depan. Cepat, beritahu Jared untuk mengeluarkan senjata supernya. Bab 1668. Segera, pemimpin Triple Group, Lee Jong-guk, melanjutkan untuk menghubungi Jared dan memberitahu Jared tentang hambatan mereka. Pak Smith, kami membutuhkan senjata supermu untuk melenyapkan seniman bela diri kelas tertinggi Erudia di garis depan. Mereka adalah ancaman besar bagi kita. Jared tertawa kecil sebelum berkata, jangan khawatir. Aku akan segera ke sana. Tak lama setelah itu, pria dan timnya tiba di medan perang dengan senjata super. Dia telah menciptakan senjata kuantum baru. Senjata super itu sangat kuat untuk menghancurkan segala sesuatu yang terlihat, termasuk seniman bela diri kelas tertinggi, dengan menyatukan semua kekuatannya. Itu juga dilengkapi dengan alat pelacak. Jika seseorang menjadi sasaran senjata ini, itu tidak akan berhenti sampai orang itu mati. Saya pikir saya tidak akan dibutuhkan. Jared menyeringai puas. Karena serikat penguasa telah maju tanpa hambatan, semua orang telah melupakannya. Banyak yang masih tidak yakin tentang senjatanya dan mengira dia melebih-lebihkan kemampuannya. Lagi pula, sepertinya tidak mungkin senjata sekecil ini bisa membunuh petarung kelas tertinggi. Saatnya saya menunjukkan inovasi saya kepada dunia. Ayo, bongkar semua senjata. Jared memerintahkan dengan penuh semangat. Ini adalah pertama kalinya senjata supernya terungkap ke publik. Senjata itu bisa dengan mudah dibawa berkeliling oleh 4 orang. Itu praktis tak terbayangkan bagi yang lain. Untuk membunuh seorang petarung kelas tertinggi, seseorang akan membutuhkan setidaknya senjata nuklir berukuran sedang. Oleh karena itu, mereka bertanya-tanya bagaimana senjata kecil ini bisa mencapai prestasi seperti itu. Meskipun Triple Group mensponsori Jared, dia hanya berhasil mengembangkan 50 dari mereka. Itu akan membutuhkan banyak usaha, sumber daya, dan uang untuk membangun senjata super dari awal. Untuk mengkomersialkan senjata akan membutuhkan upaya kolosal suatu negara. Jared membawa 30 senjata super kali ini. Dia telah menyembunyikan 20 senjata super lainnya untuk menjadi kartu asnya. Segera, semua senjata dikumpulkan. Jared tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Aku akan menamai senjatanya, Daisy Day. Sekarang, saatnya untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukannya. Semua orang terkesiap ngeri. Daisy Day, pembunuh dewa, itu berarti senjata ini cukup mampu membunuh para dewa. Jelas, Jared sangat yakin dengan senjatanya. Setelah tentara Floyd berhenti melepaskan tembakan, mereka bergerak maju. Dia telah belajar banyak keterampilan dari Levi, termasuk kecerobohan pria itu. Serangan adalah bentuk pertahanan. Menyerang. Dengan percaya diri, para Erudian melancarkan serangan mereka. Lusinan seniman bela diri kelas tertinggi berada di garis depan untuk membunuh musuh mereka. Tuan, target kami semakin dekat. Jaraknya sedikit lebih dari 2000 meter. Senjata super Jared telah mengunci target mereka. Itu adalah jarak yang sempurna bagi senjata untuk meluncurkan serangan mereka. Siap-siap. Jared mungkin tampak tenang di luar, tetapi hatinya berdebar kencang di dalam. Target akan memasuki jarak 2000 meter 3 detik kemudian. 3, 2, 1. Ledakan. Senjata super pertama bersenandung dan melepaskan energi konvergennya sekaligus. Seketika, tanah di sekitar super weapon bergetar, dan senjata itu tampak seperti akan tenggelam. Gelombang seismik yang disebabkan oleh senjata super itu terlalu menakutkan. Seniman bela diri dari serikat penguasa yang belum mencapai peringkat kelas tertinggi memuntahkan darah dan mati, karena organ dalam mereka telah dihancurkan dari kekuatan. Bahkan seniman bela diri kelas tertinggi merasa perut mereka bergejolak, mereka hampir tidak bisa berdiri. Saat itu, Lee Jong-guk dan yang lainnya, yang berada di belakang, akhirnya menyadari mengapa Jared dan timnya mengenakan perlengkapan pelindung. Recoil senjata super itu terlalu kuat. Ledakan. Senjata super itu sendiri bisa menghancurkan petarung kelas tertinggi dengan kekuatan kuantumnya yang terkonvergensi. Bab 1669. Semua orang melihat bagaimana petarung kelas 3 tertinggi meletus menjadi kabut darah dan menghilang dari pandangan mereka. Boom, boom, boom. Saat 30 Daisy Dash ditembakkan pada saat yang sama, ratapan sedih terdengar di mana-mana. 30 seniman bela diri kelas tertinggi pertama yang menjadi sasaran bahkan tidak bisa membalas. Tubuh mereka meledak menjadi kabut berdarah dan menghilang dari pandangan.
Itu adalah pemandangan menakutkan yang mengejutkan kedua belah pihak. Saat tembakan dilepaskan, seniman bela diri kelas tertinggi, yang mengira mereka tak terkalahkan, dimusnahkan dengan cepat. Pemandangan yang sangat mengerikan mengejutkan semua orang. Ini luar biasa, serikat penguasa akan menang. Segera, teriakan kegembiraan bisa terdengar dari tentara serikat penguasa. Senjata super Jared lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Keberuntungan ada di pihak saya. Jared berteriak seperti orang gila, lihat, ini ciptaanku. Saya, Jared Smith, adalah penguasa dunia. Semua orang ditakdirkan untuk tunduk padaku. Bunuh semua seniman bela diri kelas tertinggi di sini. Bawahannya dengan cepat mengisi ulang senjata super dengan energizer yang berfungsi untuk menggerakkan senjata seperti peluru. Segera, mereka selesai mengisi ulang semua senjata super dan mulai menargetkan seniman bela diri kelas tertinggi lainnya. Kita harus mundur, senjata mereka terlalu kuat, Floyd meneriakkan peringatan. Mendengar peringatannya, semua orang berbalik dan melarikan diri. Meski begitu, setidaknya ada selusin seniman bela diri kelas tertinggi yang menjadi sasaran oleh alat pelacak Decides. Boom, boom. Seketika, seniman bela diri kelas tertinggi meledak menjadi kabut darah. Floyd dan korban selamat yang tersisa melarikan diri kembali ke pangkalan pelatihan mereka. Darah mereka telah menjadi dingin. Kita bisa yakin bahwa musuh memiliki senjata yang bisa membunuh seniman bela diri kelas agung. Hanya seniman bela diri kelas 6 tertinggi yang dapat menahan kekuatan senjata. Cepat, kirim berita ke Dragonites. Floyd memerintahkan. Mereka telah menderita kerugian yang sangat besar. Sekitar 50 petarung kelas tertinggi telah dimusnahkan sebelum mereka bertemu musuh mereka secara langsung. Jika yang lain tidak melarikan diri tepat waktu, mereka akan kehilangan setidaknya 100 petarung kelas tertinggi. Sementara itu, Ruling Union sudah merayakan keberhasilan barunya. Mau tak mau mereka menatap Jared dengan kagum dan takut. Sebelumnya, tidak ada yang menganggapnya serius, tetapi Jared telah berhasil menunjukkan kepada mereka apa yang dia mampu di medan perang. Dia telah menunjukkan kehadirannya yang luar biasa hari ini. Tak lama kemudian, berita tentang kesuksesan Jared menyebar ke seluruh dunia. Dia adalah orang biasa, tapi dia telah berhasil menciptakan senjata super yang bisa membunuh petarung kelas tertinggi. Semua orang kagum dengan kemampuannya. Kabar buruk, Utara meminta cadangan. Musuh memiliki senjata super yang dapat membunuh petarung kelas tertinggi. Tentara kita telah menderita kerugian besar. Jared Smith, yang dulu bekerja di Deity Lab di Southampton, telah mengembangkan senjata itu dan bergabung dengan Ruling Union. Senjatanya, Daisy D, memusnahkan 48 petarung kelas tertinggi dari pihak kita. Zona Perang Timur dalam bahaya karena mereka tidak memiliki rencana untuk mengalahkan musuh. Berita tentang Jared juga tersebar di seluruh Erudia. Apa, Jared Smith, bukankah dia seorang kutu buku? Bisakah senjata yang dia ciptakan benar-benar membunuh petarung kelas tertinggi? Hah, Jared Smith, itu tidak bisa dipercaya. Mereka yang mengenal pria itu secara langsung tercengang. Ketika Zoe mendengar tentang berita di Wildefield, dia akhirnya tahu mengapa Jared mengatakan kata-kata itu padanya saat itu. Bab 1670. Itu adalah berita yang mengejutkan bagi semua orang. Tidak ada yang tahu bahwa seorang kutu buku akan mengkhianati Erudia dan menjadi musuh terbesar negara. Super weapon yang ia kembangkan merupakan kendala terbesar bagi Erudia dalam perang. Ketika Levi mendengar berita itu, dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak petarung kelas tertinggi bersedia menjadi pengikut Jared. Tunggu, saya meminta Dragonites untuk menyelidiki tentang itu. Mengapa mereka tidak melaporkan kembali kepada saya? Begitu Dragonites mendapat berita itu, mereka tercengang. Beberapa saat yang lalu, Levi telah memberitahu Floyd untuk meminta mereka menyelidiki Jared. Karena mereka sangat sibuk, Dragonites menyerahkan misi tersebut kepada Carter Weisman dari keluarga kuno Medical Elite. Jelas, Carter tidak menganggap serius misi itu. Sekarang, Jared adalah orang yang paling berbahaya dalam pertempuran, dia bisa menghancurkan seluruh negeri sendirian. Ah, Carter Weisman. Semua orang marah, melawan keinginan untuk memberikan tamparan keras kepada Carter. Jika mereka mengetahui tentang senjata super sebelumnya, Timur tidak akan berada dalam situasi ini. Ketika Carter mendengarnya, dia terkejut bahwa orang biasa dapat menyebabkan kehancuran yang begitu mengerikan. Ini adalah pelajaran bagi semua orang untuk tidak meremehkan siapapun, tidak peduli seberapa kecil dan tidak berartinya orang itu. Levi menelepon Floyd secara pribadi dan menyuruh Floyd bertahan sebentar. Setelah berurusan dengan krisis selatan, dia akan langsung menuju ke timur. Saat itu, Erudia dan Ruling Union bertempur di zona perang utara dan zona perang barat. Serikat penguasa memang kuat, tapi Erudia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Zona perang timur mendapat yang terburuk. Saat tentara serikat penguasa maju tanpa rasa takut, korban mereka meningkat dari hari ke hari. Senjata super Jared tak terbendung, dan mereka tidak punya pilihan selain mundur. Tentara Floyd tidak berani menyerang atau membela diri. Itu menyakitkan mereka untuk melihat rekan-rekan mereka kehilangan nyawa mereka setiap hari. Guru baru saja menelepon saya dan menyuruh kami untuk bertahan. Dia akan segera datang, kita perlu memikirkan cara untuk menghadapi musuh. Floyd dan petinggi lainnya mulai mendiskusikan sebuah rencana. Sementara itu, tentara serikat penguasa terus maju. Jared tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya atas keberhasilannya. Aku bukan kutu buku, aku adalah dewa, dia menyalak. Seseorang menjadi penasaran dan bertanya, Tuan Smith, apakah senjatamu memiliki kelemahan?
Tidak, tapi kami memiliki energizer terbatas yang bertindak seperti peluru untuk senjata. Ada 30 senjata super, dan saya telah menyiapkan 30 energizer untuk setiap senjata super. Secara teori, kita bisa memusnahkan 900 prajurit kelas tertinggi dengan 900 energizer. Setelah mendengar penjelasannya, yang lainnya bergidik penuh semangat. Ini praktis tak terkalahkan. Jika kita bisa membunuh 900 seniman bela diri kelas tertinggi, itu mungkin untuk menduduki Timur Erudia. Ya, 900 seniman bela diri kelas tertinggi. Kami hanya memiliki 3.000 dari mereka, paling banyak. Petik 2. Jared mengangguk. Ya, tapi kita perlu menggunakan energizer di tempat yang tepat untuk membunuh prajurit kelas tertinggi. Kita tidak bisa menyia-nyiakan mereka untuk membunuh orang lain. Ayo terus memaksa prajurit kelas tertinggi mereka untuk menunjukkan diri mereka sehingga kita bisa membunuh mereka semua. Floyd dan anak buahnya sedang dalam diskusi panas saat itu. Mata-mata kami dari kamp musuh melaporkan bahwa ada energizer terbatas untuk senjata super. Semua yang dikatakan Jared sebelumnya dilaporkan kembali ke Floyd. 900 energizer sudah cukup untuk membunuh semua petarung kelas tertinggi kita. Kita tidak bisa membela diri. Floyd menghela nafas. Saat itu, West Sky Lord of the Calamity angkat bicara, mengumumkan, saya punya rencana. Bersambung.